Yang mulia Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka, yang mulia Bapak-bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka, yang terhormat DCM KBRI Mesir Dr. Zaim Nasution, yang terhormat anggota DPRD Jawa Tengah Haji Mukhlis Ariston ST, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Tazaka, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tazaka, Bapak-bapak Wakil Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Kepala Lembaga dan Ketua Bagian di Pondok Modern Tazaka, guru-guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, segenap pengurus lama maupun baru, seluruh santri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai Kementerian Keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan OPPM periode 2024-2025. Sebelum itu, izinkan saya membacakan definisi kementerian. Kementerian Keuangan adalah Kementerian OPPM di bawah naungan Departemen Pengasuhan Santri dan Departemen Keuangan yang bertugas mengurus seluruh sirkulasi keuangan Kementerian OPPM, klub, rayon, dan konsulat. Setelah 1 tahun kepengurusan kami, terdapat beberapa hasil usaha unggulan. Di antaranya, merevisi standar operasional prosedur berupa konsep batasan iuran pada anggota, konsep penggunaan komputer kementerian. Kemudian, mendata pengambilan keuangan seluruh santri menjelang perpulangan yang bekerja sama dengan Departemen Keuangan, bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris untuk membuat buku laporan keuangan atau buku laporan mingguan dan bulanan dengan format terbaru. Mencatat seluruh sirkulasi keuangan OPPM dan mengadakan pengarahan cara pembukuan dan sirkulasi keuangan secara berkala kepada bendahara asrama, konsulat, dan klub. Selanjutnya adalah sirkulasi keuangan Kabinet OPPM periode 2024-2025. Kementerian Sekretaris Kabinet dengan pemasukan Rp41.800.000 dan pengeluaran Rp38.700.000 dengan saldo akhir Rp3.100.000. Kementerian Keuangan dengan pemasukan Rp262.520.366 dengan pengeluaran Rp202.067.889 dengan saldo akhir Rp65.452.477. Kementerian Keamanan dan Ketertiban dengan pemasukan Rp41.520.500 dengan pengeluaran Rp30.056.500 dengan saldo akhir Rp11.464.000. Kementerian Bahasa dan Pengajaran dengan pemasukan Rp18.107.500 dengan pengeluaran Rp9.774.000 dengan saldo akhir Rp8.333.500. Kementerian Urusan Masjid dengan pemasukan Rp6.615.000 dengan pengeluaran Rp5.500.000 dengan saldo akhir Rp1.115.000. Kementerian Penerangan dengan pemasukan Rp68.109.500 dengan pengeluaran Rp66.951.500 dengan saldo akhir Rp1.158.000. Kementerian Koperasi dan Perdagangan dengan pemasukan Rp6.156.770 dengan pengeluaran Rp4.954.078.070 dengan saldo akhir Rp1.148.178.700. Kementerian Urusan Pangan dengan pemasukan Rp5.303.676.200
dengan pengeluaran 2.956.482.150 rupiah dengan saldo akhir 2.347.194.050 rupiah. Kementerian Urusan Sandang dengan pemasukan 48.715.300 rupiah dengan pengeluaran 181.285.850 rupiah dengan saldo akhir minus 132.570.550 rupiah. Kementerian Riset dan Perpustakaan dengan pemasukan 6.186.000 rupiah dengan pengeluaran 4.314.000 rupiah dengan saldo akhir 1.172.000 rupiah. Kementerian Pariwisata dengan kemasukan 271.714.300 rupiah dengan pengeluaran 269.789.350 rupiah dengan saldo akhir 1.924.950 rupiah. Kementerian Media dan Informasi dengan pemasukan 276.760.000 rupiah dengan pengeluaran 243.605.000 rupiah dengan saldo akhir 33.155.000 rupiah. Kementerian Olahraga dengan pemasukan 33.135.000 rupiah dengan pengeluaran 32.349.000 rupiah dengan saldo akhir 786.000 rupiah. Kementerian Kesehatan dengan pemasukan 554.080.000 rupiah dengan pengeluaran 197.009.000 rupiah dengan saldo akhir 357.071.000 rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemasukan 5.857.173.337 rupiah dengan pengeluaran 5.857.137.373 rupiah dengan saldo akhir nihil. Kemudian Kementerian Zakat dan Wakaf yang dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi zakat dengan perolehan zakat 1.859.783 rupiah dengan penyaluran wakaf 1.840.639.535 rupiah dengan saldo akhir 21.220.248 rupiah. Divisi mitra dengan lasis lain dengan perolehan 3.384.623.300 rupiah dengan penyaluran 3.916.922.300 rupiah dengan saldo akhir 67.701.000 rupiah. Yang ketiga divisi wakaf yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wakaf melalui uang dengan perolehan 5.813.125.440 rupiah dengan penyaluran 5.813.125.440 rupiah dengan saldo akhir nihil. Yang kedua wakaf uang dengan perolehan 595.707.227 rupiah dengan penyaluran 595.707.227 rupiah. Hasil wakaf produktif dengan perolehan 2.341.909.516 rupiah dengan penyaluran 2.341.909.516 rupiah dengan saldo akhir nihil. Yang terakhir ada wakaf aset dengan perolehan nihil, penyaluran nihil, dan saldo akhir nihil. Selanjutnya Kementerian Kesenian dengan pemasukan 41.681.000 rupiah dengan pengeluaran 41.378.000 rupiah dengan saldo akhir 303 rupiah. Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemasukan 222.419.500 rupiah dengan pengeluaran 222.019.500 rupiah dengan saldo akhir 400.000 rupiah.
Total seluruh sirkulasi keuangan periode 2024-2025 dengan jumlah pemasukan 33 miliar 156 juta 695.575 rupiah dengan pengeluaran 29 juta 220 juta 830.200 rupiah dengan saldo akhir 3 miliar 935 juta 858.375 rupiah. Dengan catatan, sirkulasi keuangan di Kementerian Keuangan meliputi keuangan klub, asrama, dan konsulat. Adapun surat menyurat yang beredar pada kepengurusan kami adalah sebagai berikut dengan jumlah surat keluar 0 surat dan surat masuk 46 surat, jumlah 46 surat. Selanjutnya, kami telah menganalisis total sirkulasi keuangan periode 2024-2025 dengan perolehan uang masuk sebesar 33 miliar 156 juta 695.575 rupiah dengan pengeluaran 29 miliar 220 juta 837.200 rupiah dengan saldo akhir 3 miliar 935 juta 858.373 rupiah dengan uang masuk yang berasal dari santri sejumlah 7 miliar 152 juta 742.039 rupiah dengan persentase 21,57% dari uang masuk dan pemasukan yang berasal dari unit usaha sebesar 17 miliar 265 juta 773.710 rupiah dengan persentase 52,7% dari total uang pemasukan. Dan yang terakhir pemasukan yang berasal dari Ziswaf sebesar 8 miliar 738 juta 179.826 rupiah dengan persentase 26,35% dari total uang pemasukan. Next. Bisa dilihat diagram pada layar menjelaskan bahwa manajemen keuangan pondok dikatakan baik apabila sumber pemasukan pondok yang berasal dari unit usaha lebih besar daripada sumber pemasukan yang berasal dari Ziswaf dan santri. Adapun manajemen keuangan pondok dikatakan kurang baik apabila sumber pemasukan pondok yang berasal dari santri lebih besar daripada Ziswaf dan unit usaha. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya manajemen keuangan Pondok Modern Tazaka berada di dalam kategori baik disebabkan unit usaha pondok yang memberikan pemasukan paling banyak setelah Ziswaf dan santri. Tepuk tangan untuk Pondok Modern Tazaka. Dengan total uang masuk yang berasal dari santri 21,57% dan yang berasal dari Ziswaf 26,35% dan total uang masuk yang berasal dari unit usaha sebesar 52,7%. Pada tahun ini, Kementerian Koperasi dan Perdagangan sebagai salah satu unit usaha pondok membubuhkan keuntungan sebesar 1 miliar 146 juta 178.700 rupiah dari uang masuk sebesar 6 miliar 100 juta 256 juta 6 miliar dari uang masuk sebesar 6 miliar 100 juta 256.770 rupiah. Pada periode kali ini, kementerian dengan pemanfaatan keuangan terbesar diraih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah pengeluaran sebanyak 5 miliar 857 juta 173.373 rupiah atau 20% dari total pengeluaran. Adapun dana yang digunakan seluruhnya berasal dari dana wakaf. Dan penyerapan keuangan paling sedikit adalah Kementerian Riset dan Perpustakaan dengan jumlah pengeluaran sebanyak 4.314.000 rupiah atau 1% dari total pengeluaran. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya saldo akhir sebesar 3 miliar 935 juta 858.375 rupiah adalah saldo kotor yang dikelola oleh Departemen Keuangan Pondok yang digunakan untuk operasional pondok, kesejahteraan guru, kerjasama kelembagaan, networking, dan lain-lain.
Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan. Harapan kami agar pengurus setelah kami dapat menjalankan program-program kerja dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, kemudahan dan kesuksesan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.